Materi kita pada, sesi kali ini adalah mengenai pemilihan, badan usaha, kemudian konsekuensinya terhadap, perpajakan. Jadi kita mengenal bahwa badan usaha itu jenisnya bermacam-macam dan menurut aturan pajak, masing-masing jenis, badan usaha tersebut memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Nah, apa saja? Mari kita simak sebagai berikut. Pada saat seseorang atau sekelompok orang merencanakan untuk memulai suatu usaha, maka tax planning itu bisa dilakukan pada saat pendirian usahanya gitu ya. Manajemen pajak dimulai dengan langkah awal yaitu yang namanya merencanakan pajak. Bagaimana perencanaan pajak pada saat pendirian usaha? Yaitu ada 3 cara ya. Ada 3 cara perencanaan saat memulai usahanya, ya usaha seseorang tersebut atau sekelompok orang tersebut, yang pada akhirnya ini akan berdampak pada yang namanya pajak, konsekuensi pajak. Yang pertama adalah pemilihan bentuk usaha. Yang kedua adalah pemilihan untuk menjadi PKP atau non PKP. Ya, diingat bahwa PKP atau non PKP ini dampaknya adalah selalu pada PPN, kewajiban untuk dapat memungut PPN. Kemudian, lokasi atau tempat pendirian usahanya. Bisa memilih di kawasan berikat, Free Trade Zone, kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, dan di daerah pabean. 3 hal ini ya perlu dipertimbangkan dengan baik sebaik-baiknya oleh si calon pemilik usaha yang notabene adalah nantinya adalah dia wajib pajak, sehingga pada akhirnya akan diperoleh dampak pajak yang diinginkan sesuai dengan keinginan bersama, seperti itu. Nah, dalam memilih bentuk usaha yang tepat, kita harus memperhatikan 3 hal ini, ya. Kita mau memilih bentuk usaha yang mana, kita harus memperhatikan hal-hal yang ini. Yang pertama adalah aspek legal dari semua bentuk usaha yang ada. Yang kedua adalah aspek pajak yang terkait dengan semua bentuk usaha tersebut. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui bagaimana kondisi usaha kita, ya. Kita harus juga mengetahui kekuatan atau susunan permodalan kita bagaimana, sehingga kita bisa menyesuaikan ketiga hal ini sehingga cocok gitu ya, cocok. Kita tidak bisa memilih, misalnya kita ingin memilih bentuk perseroan terbatas, tapi kita modalnya terbatas, kita modalnya tidak sampai jumlah tertentu yang sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas syaratkan gitu ya. Kalau perseroan terbatas itu kan minimal harus modal awal pada saat pembentukan adalah 50 juta misalnya, seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan 3 aspek ini ya sebelum kita memulai suatu usaha gitu ya. Pemilihan badan usaha. Sebelum melakukan pembentukan perusahaan, WP harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari bentuk badan usaha. Gitu ya. Seorang WP harus mempertimbangkan dengan baik-baik gitu ya. Masing-masing jenis perusahaan ini, jenis badan usaha ini untung dan ruginya apa. Nah, jenis-jenis badan usaha antara lain yang pertama jenis perseroan atau usaha dagang, UD gitu ya. Yang kedua, firma atau persekutuan. Yang ketiga, koperasi, yayasan, CV, kemudian perseroan terbatas. Ini 6 jenis badan usaha yang masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan, kemudian dampaknya juga berbeda-beda dalam kalau kita berbicara mengenai pajak gitu ya. Nah, apa itu perusahaan perseorangan ya atau UD? Perusahaan perseorangan sangat fleksibel karena mudah dibentuk dan mudah pula ditutup. Karena tidak melihat atau tidak terkait dengan orang lain ya, kita sendiri gitu ya. Kita yang punya usaha, kita mau buka kapan saja, tutup kapan saja, itu tidak terkendala suatu apapun gitu ya. Jadi tergantung dari si pemilik usaha tersebut. Yang kedua, perusahaan dapat memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan apabila omset perusahaan kurang dari 4,8 miliar per tahun. Gitu ya. Nah, jika dia tidak ingin melakukan pembukuan, maka dia bisa melakukan apa itu pencatatan.
ya. Jadi nggak boleh bingung tentang istilah pembukuan dan pencatatan. Di dalam Undang-Undang Pajak itu dibedakan ya istilah pembukuan dan pencatatan. Apabila perusahaan perseorangan dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun dan dia memilih untuk menyelenggarakan pencatatan, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH dan Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015, penghitungan pajaknya ya PPH terhutangnya dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, karena perusahaan perseorangan ini diperlakukan sebagai WP orang pribadi, maka tarif pajaknya adalah tarif pajak untuk WP orang pribadi. Gitu ya. Apalagi ketika dia memilih untuk menyelenggarakan pencatatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari dulu berapa penghasilan bruto dia. Gitu ya. Dari setelah penghasilan bruto diketahui, kita cari penghasilan netonya. Penghasilan netonya bagaimana mencarinya? Yaitu penghasilan bruto dikalikan persentase normal. Ya, ini bermacam-macam normanya itu ya, tergantung dia usahanya apa, sehingga pajaknya itu tidak dihitung berdasarkan penghasilan bruto, tapi berdasarkan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikalikan persentase norma. Kemudian kita cari yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Ya, penghasilan neto dikurangi PTKP. Kemudian PPh orang pribadi terhutang sama dengan tarif pajak progresif ya yang sesuai dengan pasal 17 kali PKP. Gitu ya. Ini yang dimulai dari 5%, yaitu pasal 17 yaitu dari 5%, ya 15, 25 dan 30% tuh ya kali penghasilan kena pajak seperti itu. Ya. Kemudian perbandingan tarif PPh perseorangan dengan badan. Ini adalah tarif PPh perseorangan ya. Ini tarif pajaknya untuk WP orang pribadi atau perusahaan perseorangan bertingkat ya, ada lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50%, 5%, 50 sampai dengan 250, 15%. 250 juta sampai 500 juta ada 25%, 500 juta di atas 500 juta adalah 30%. Ya, ini mulai berlaku pada tahun 2009. Kemudian untuk PPh badan seperti yang kita tahu sejak 2010 tarifnya adalah 25% gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan undang-undang yang terbaru tahun 2020 ini akan sampai dengan tahun 2022 akan diturunkan secara bertahap nanti sampai ke 20% gitu ya tarifnya. Kemudian ada pengaturan lain untuk perusahaan perseorangan dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun, yaitu perusahaan perseorangan yang dia memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Ya, dulu ya sebelum adanya PP 23 ini, dulu ada yang namanya PP 46 tahun 2013 ya. Ini sekarang telah disempurnakan atau diganti dengan PP 23 tahun 2018 gitu ya. Apa ini? Ya, sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 14 ayat 4 dan PP 23 tahun 2018, jika perusahaan memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, maka PPh-nya dihitungnya dengan cara ini. Ya, PPh-nya adalah PPh-nya final. Ya, tarifnya berapa? Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa PP 23 ini merupakan perubahan atas PP sebelumnya yaitu 46 tahun 2013. PP 46 tahun 2013 untuk WP yang sama ya, perusahaan perseorangan dengan dia menyelenggarakan pembukuan dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, itu terkena tarifnya kalau dulu ya dengan PP ini adalah 1% dari peredaran bruto. Jadi bedanya adalah persentasenya, lebih
diberikan keringanan lagi gitu ya sejak 2018. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh ya oleh UMKM dengan catatan dia maksimal 7 tahun bagi WP orang pribadi. Jadi UMKM yang omsetnya 4,8 miliar per tahun, dia menyerahkan pembukuan, bisa memilih menggunakan PP ini ya dengan tarif 0,5%, tapi maksimal hanya sampai dengan 7 tahun. Nah, apakah UMKM kalau dia memilih untuk menjadi WP badan bisa menggunakan tarif ini? Bisa, yaitu maksimal 4 tahun. Ini bagi WP badan berbentuk koperasi dan persekutuan komanditer. Jadi ternyata koperasi dan CV bisa menggunakan tarif ini, tapi hanya sampai 4 tahun. Terus bagaimana jika bentuk PT? Boleh, yaitu sampai 3 tahun. Ya, 3 tahun WP badan bentuk PT, dia bisa menggunakan tarif ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk di tahap-tahap awal bisnis tersebut biar bisa jalan dulu, tidak direpotkan dengan urusan pajak dulu. Itu idenya dari pemerintah gitu ya. Dia jalan dulu usahanya, pajaknya dibuat final, yaitu 0,5% dari peredaran bruto. Ini sangat kecil sekali, gitu ya. Namun setelah jangka waktu ini wajib untuk pengaturannya menggunakan tarif normal, yaitu tarif pasal 17 seperti itu. Kemudian untuk PPh Badan, kita tahu memang ya di PPh Badan tarifnya adalah single tarif, yaitu 25%. Gitu. Ini sesuai dengan pasal 17 di Undang-Undang PPh 25%. Namun PPh Badan itu juga berhak untuk mendapatkan fasilitas. Yang khususnya yang tadi ya, yang pertama jika WP Badan ya PPh Badan ini jika penghasilannya cuman sampai 4,8 miliar per tahun, maka tarif pajaknya 0,5 ini final. Gitu ya. Dan kemudian jika lebih dari 4,8 miliar per tahun omsetnya sampai dengan 50 miliar setahun, bisa mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Ini diatur pada Undang-Undang PPh ya, pasal 31E Undang-Undang PPh. Ya, ada 50% pengurangan tarif untuk proporsi penghasilan di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar. Seperti itu ya, nanti penghitungannya adalah seperti ini. Kemudian baru setelah di atas 50 miliar, maka terkenalah PPh, tarif PPh badannya adalah 25%. Nah, ini ada keringanan lagi, ada fasilitas lagi, yaitu untuk perseroan terbuka ya, perseroan untuk PT terbuka. PT terbuka itu ada perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa minimal 50%, maka tarifnya lebih rendah lagi sebesar 5%, dikurangi lagi 5% sehingga tarifnya adalah 20%. Ini ada di PP 56 tahun 2015. Gitu ya. PP 56 tahun 2015. Nah, ini sekarang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2020 ya, baru saja tahun 2020 sampai 2021 tarif 25% ini kan akan diturunkan menjadi 22%, ya kan. Nah, fasilitasnya jika dia mencatatkan sahamnya di bursa, maka akan ada diskon tarif sebesar 3%, sehingga menjadi 19%. Nah, ini mulai 2020 sampai 2021. Nah, nanti sampai dengan 2022, tarif PPh Badan yang normal itu akan menjadi turun 20%. Fasilitas jika perusahaan mencatatkan sahamnya di BEI minimal 50% akan ada diskon lagi 3% sebesar 17%. Ini sampai 2022 ya, tahun 2022. Seperti itu. Ini di undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, ini ilustrasi contoh yang tadi ya. Jika ada
badan ya yang perusahaan berbentuk badan hukum yang peredaran brutonya ini tadi penerapan pasal 31E Undang-Undang PPH. Ya, misalnya ini PTX tahun 2011 peredaran brutonya 30 miliar sehingga dia bisa menggunakan fasilitas pajak di 31E. Nah, berapa nih PPh terhutangnya? Caranya selalu ada dua cara tadi ya. Kita mencari jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, terus jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Yang memperoleh fasilitas tadi 4,8 miliar dibagi seluruh peredaran brutonya 30 miliar kali penghasilan kena pajaknya 3 miliar. Jadi penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas adalah ini. Jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah 3 miliar dikurangi 4,480. Sehingga yang tidak memperoleh fasilitas adalah ini. Itu ya. Sehingga kalau kita hitung PPh terhutangnya ya jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas itu kan ini. Itu tinggal kita kalikan fasilitas pajaknya. Kan penurunan sebesar 50%. Nah, yang sisanya ini adalah yang tidak memiliki fasilitas. Kita kalikan tarif normalnya. Sehingga PPh terhutangnya adalah ini, gitu ya. Ini bisa dipelajari lagi, gitu ya. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Serta yang satu lagi adalah sekutu pasif atau sekutu komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Gitu ya. Jadi persekutuan komanditer ini ada dua jenis sekutu, aktif dan pasif. Kalau yang aktif ini dia menjalankan perusahaannya. Kalau yang pasif dia hanya setor modal saja, seperti itu. Kelebihan bentuk usaha CV, yaitu yang pertama mudah dan murah proses pendiriannya. Ya. Kebutuhan akan modal dapat lebih terpenuhi, gitu ya. Cenderung lebih mudah memperoleh kredit karena itu tadi ya tanggung jawabnya tidak terbatas pada harta yang disetorkan ke CV saja, tapi juga langsung ke harta pribadi. Dari segi kepemimpinan, CV relatif lebih baik. Lebih fleksibel karena bagi sekutu pasif akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Tidak ada ketentuan mengenai nama CV. Anggaran dasar atau akta pendirian tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini kelebihannya. Kekurangannya adalah kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komanditer dapat terbatas, dapat berpengaruh terhadap semangat untuk memajukan perusahaannya. Kewajiban sekutu yang tidak terbatas karena kekayaan sekutu pendiriannya tidak dapat dipisahkan dengan kekayaan CV. Gitu ya. Perlindungan hukumnya masih dianggap minim. Ini beberapa kekurangan bentuk usaha dari CV, gitu ya. Nah, bagaimana perlakuan pajak bagi partnership? Ya, partnership itu bisa firma, bisa CV, gitu ya. Partnership ini masuk dalam kategori wajib pajak badan. Ya, ada di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, pembagian laba kepada para sekutu itu tidak dikenakan PPH atau dikecualikan dari objek PPH. Bisa dilihat di pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH. Jadi ingat ya, pembagian laba pada para sekutu tidak dikenakan PPH. Nah, sebaliknya,
gaji yang dibayarkan kepada sekutu tidak dapat menjadi biaya pengurang atau non-deductible expense, pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh. Jadi ingat ya, gaji yang dibayarkan kepada para sekutu itu tidak dapat menjadi biaya pengurang. Kemudian yang keempat, dividen yang diterima oleh partnership ya atau yang diperoleh oleh partnership dari investment income merupakan objek pemotongan PPh atau di PPh pasal 4 ayat 1. Selanjutnya adalah partnership masuk dalam kategori wajib pajak badan. Ini jelas diatur di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh dan penjelasannya. Sehingga konsekuensinya maka mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau NPPKP apabila aktivitasnya berkenaan dengan penyerahan BKP atau JKP yang merupakan objek PPN. Kemudian menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung PPh badan terutang serta melaporkan SPT PPh badan ke KPP tempat dia terdaftar. Itu jelas ya, karena masuk kategorinya adalah badan. Nah, kalau badan dia wajib untuk menyelenggarakan apa yang namanya pembukuan, gitu ya. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai pembagian laba kepada para sekutu partner tidak dikenakan PPh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan ada dua pendekatan pengenaan pajak penghasilan atas sekutu. Yang pertama adalah berdasarkan transparan tax regime, yaitu yurisdiksi pajak di mana tidak akan mengenakan pajak pada tingkat partnership, melainkan tembus kepada para sekutu. Maksudnya apa untuk yang transparan tax regime ini? Di sini partnership ini hanya merupakan bisnis vehicle dari para sekutu. Jadi maksudnya apa? Partnership ini adalah merupakan kendaraan dari sekutunya untuk memperoleh penghasilan. Sehingga bagi negara yang menganut transparan tax regime, subjek pajaknya untuk partnership ini adalah sekutunya, ya, orang yang menjalankan partnershipnya, gitu ya. Ini untuk negara yang menganut transparan tax regime. Kemudian yang kedua, pendekatan bahwa pengenaan pajak pada level partnership tidak tembus pada sekutu. Maksudnya apa? Kalau di pendekatan nomor 2, subjek pajaknya adalah partnership-nya, gitu ya. Yang menjadi subjek pajak adalah partnership. Nah, Indonesia menganut yang mana? Seperti yang slide sebelumnya, Indonesia menganut paham yang kedua. Ini seperti di Undang-Undang Pasal 2 ayat 3. Di Undang-Undang PPh Pasal 2 ayat 3 ya. Indonesia menganut pada pandangan yang kedua ya. Sehingga subjek pajaknya bukan pada sekutu, tapi subjek pajaknya adalah partnership tersebut. Ya, sehingga partnership ini merupakan subjek pajak badan. Ya, seperti itu. Jelas ya, di Indonesia menganut yang kedua. Nah, lebih lanjut ya, untuk pembagian laba kepada para sekutu atau partner yang tidak dikenakan PPh. Nah, ini jelas diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Namun yang menjadi masalah adalah ketika terjadi transaksi cross border atau antar negara. Ya, misalnya perlu diperhatikan apabila anggota sekutu adalah penduduk negara lain yang menerapkan transparan tax regime. Kalau kita tahu tadi kan Indonesia menganut pandangan yang kedua gitu ya. Tax benefit dalam bentuk pengecualian penghasilan sebagai objek PPh-nya mungkin tetap dapat dikenakan pajak di negara domisili pihak sekutu. Contohnya apa? Ada di slide berikut. Jadi, slide sebelumnya sudah menjelaskan bahwa di Indonesia menganut paham atau pendekatan yang kedua bahwa partnership ini merupakan subjek pajak sehingga penghasilannya yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari partnership, gitu ya. Nah, ketika partnership ini membagikan laba kepada sekutunya, maka
sudah tidak lagi dikenakan pajak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi bagaimana jika melibatkan dua negara yang berbeda, gitu ya, paham yang berbeda, ya. Misalnya di sini negara Y ini seperti di Indonesia yang melihat bahwa subjek pajaknya adalah partnership-nya. Sedangkan di sini negara X ini menganut transparan tax regime, transparan tax regime, gitu ya. Misal di sini ya, partnership A ini menerima dividen dari partnership dari negara B, ya dari negara Y, ya. Di sini nah di sini bisa jadi ya dividen ini karena negara X ini menganggapnya sebagai transparansi tax regime, maka Mr. K dan Mr. L ini dipungut atas pembagian dividen dari negara Y, sehingga mereka akan dipungut pajak di negara domisilinya. Tapi di negara Y dia hanya melihat ini adalah penghasilan dari partnership A, sehingga tidak sampai memungut ke masing-masing warga negaranya, seperti itu. Gaji yang dibayarkan kepada para sekutu tidak dapat menjadi biaya pengurang. Jika di sisi penghasilan bagian laba yang diterima atau diperoleh para sekutu partnership dikecualikan sebagai objek PPh, maka biaya gaji yang dibayarkan kepada sekutu partnership merupakan bukan biaya fiskal untuk kepentingan penghitungan PPh badan partnership, atau ini diatur di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh. Artinya adalah biaya gajinya itu tidak bisa diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak, atau biaya gaji yang dibayarkan kepada para sekutu oleh partnership-nya merupakan non-deductible expense, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Gitu ya. Jadi modalnya terdiri atas saham, gitu ya. PT dibagi menjadi PT terbuka, PT tertutup, dan PT kosong. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, tidak dijual untuk umum. PT kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha atau izin lain tapi belum ada kegiatannya. Jadi cuman hanya lembaran izin usaha saja tapi kegiatannya tidak ada. Keutamaan PT adalah kewajiban dan tanggung jawabnya terbatas, hanya sebatas modalnya saja. Masa hidupnya abadi, gitu ya. Masa hidupnya PT tersebut abadi, ada keluar masuk kepemilikan di dalam saham, PT-nya tetap jalan, gitu ya, selama dia masih belum dilikuidasi. Efisiensi manajemen karena adanya pemisahan antara pemilik dan pengurus. Nah, jelas ya, karena pemilik PT ini adalah orang-orang yang memiliki saham. Umumnya PT ini berbeda antara orang yang mengelola dengan orang yang memiliki saham, sehingga manajemennya terpisah, gitu ya. Modal dapat diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan obligasi, atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi PT ini dia melakukan membiayai kegiatan operasionalnya atau modalnya itu ada 3, dari saham, dari obligasi, atau dari pinjaman. Ya, modal kerjanya, pendanaannya bisa berasal dari 3 hal ini. Kelemahannya tentu saja rumit ya untuk perizinan dan organisasi.
Kemudian besarnya biaya pengorganisasian perusahaan, karena ada pemisahan antara pemilik dan pengelola, maka biaya untuk mengorganisasikan perusahaan itu besar. Bidang usaha PT relatif sulit diubah karena akan mengubah akta pendirian, gitu ya, dan sulit untuk mengubah investasi yang telah ditanamkan. Kemudian hubungan antar perorangan juga lebih formal dan terkesan kaku, di samping ada motif yang mungkin berbeda antara pengelola dan pemilik PT. Itu ya. Apa keistimewaan perlakuan pajak bagi PT? Yang pertama, PT wajib menyelenggarakan pembukuan. Dia wajib memiliki apa yang namanya pembukuan. Pemegang saham dapat bertindak sebagai pengelola atau komisaris. Ya, berarti sama dong dengan persekutuan. Oh, tidak sama. Persekutuan tadi gaji sekutunya itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Tapi kalau PT, pemegang saham yang sekaligus dia bekerja di dalam perusahaan tersebut dan digaji, ya, maka biaya gajinya dapat dibebankan sebagai biaya pengurang atau deductible expense. Ini ada di pasal 6. Kemudian ada namanya fasilitas intercorporate dividend tax free. Gitu. Apa itu fasilitas intercorporate dividend tax free? Yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang memenuhi syarat. Yang pertama, dividen tersebut adalah cadangan dari laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen itu paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, ketentuan inilah gitu ya yang membuat PT ini istimewa gitu ya untuk dijadikan sebagai holding company dari suatu kelompok usaha konglomerasi dibandingkan dengan bentuk hukum partnership. Keistimewaan lain di luar aspek pajak adalah profil usaha dan preferensi pihak pelanggan atau pemilik proyek. Beberapa fasilitas pajak mensyaratkan pendirian usaha dalam bentuk PT bagi mereka yang ingin menikmati. Ya, contohnya adalah pasal 31A. Itu jelas bentuknya harus PT yang terbagi atas saham. Kemudian pasal 31E gitu ya, ada beberapa fasilitas yang memang khusus dikeluarkan hanya untuk perseroan terbatas seperti itu. Kemudian PT wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, dengan menyelenggarakan pembukuan, maka perhitungan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan terperinci berdasarkan kondisi operasional aktual dari kegiatan usaha perusahaan sehingga lebih adil pengenaannya. Apabila setelah dilakukan koreksi fiskal, hasil pembukuan masih menunjukkan kerugian, ya, maka PT tidak perlu membayar PPh terutang karena dia kondisinya rugi. Nah, yang ketiga, jumlah kerugian fiskal yang diderita di suatu tahun pajak itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ya, ini salah satu keutamaannya dan mengapa PT itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian, pemegang saham dapat bertindak sebagai pengelola atau komisaris dan biaya gajinya dibebankan sebagai biaya pengurang. Ya, jelas ini kelebihan PT dibandingkan dengan partnership. Undang-undang PT maupun undang-undang pajak tidak melarang seorang pemegang saham duduk menjabat sebagai pengelola PT atau dalam direksi atau komisaris. Gitu ya, dan biaya gajinya untuk membayar pengelola tadi bisa dibebankan sebagai biaya di pasal 6 Undang-Undang PPh. Kemudian ada keutamaan tadi ya, sudah saya jelaskan juga fasilitas intercorporate dividend tax free gitu ya. Ini berdasarkan PPh Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah
kepemilikannya lebih dari 25%, seperti itu. Nah, di slide ini bisa dilihat ringkasan implikasi perpajakan dari masing-masing bentuk usaha. Ya, perusahaan perseorangan atau UD atas laba usaha tersebut dikenakan pajak dengan tarif PPh orang pribadi. Pengambilan laba atas usaha tidak dikenakan pajak. Untuk firma, laba dikenakan PPh dengan tarif PPh badan persekutuan ya firma ya. Pengambilan laba oleh anggota tidak dikenakan pajak. CV, laba dari usaha dikenakan PPh dengan tarif PPh badan. Pembagian laba atau pembayaran kepada para sekutu komanditer tidak dikenakan pajak kecuali CV yang terbagi atas saham. Pembagian laba atau pembayaran gaji kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif tidak dikenakan pajak. Namun juga sebaliknya ya, bukan merupakan deductible expense atau ini juga merupakan non-deductible expense. Untuk PT dikenakan PPh dengan tarif badan. Ya, pada waktu pembagian dividen dikenakan pajak 15%. Atas dividen tersebut merupakan penghasilan bagi penerima orang pribadi sehingga dikenakan tarif PPh orang pribadi. Jika pemegang saham adalah karyawan, maka gajinya boleh dikurangkan dari perusahaan tapi dipotong PPh 21. Koperasi, penghasilan yang diterima koperasi dikenakan tarif PPh badan. Banyak perusahaan, banyak badan usaha itu memilih menjadi perusahaan perseroan terbatas atau PT. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, lebih mudah ya untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah, atau bank. Kemudian lingkup kegiatan usahanya bisa bertaraf internasional. Kemudian pemilik modal hanya ingin menanamkan modal, tapi tidak terlibat pada pelaksanaan kegiatan usaha. Merupakan usaha besar dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang besar. Kekayaan para pendiri atau pemegang saham terpisah dengan kekayaan perusahaan. Pemakaian nama perusahaan terbatas dilindungi oleh undang-undang. PT ini lebih populer di kalangan pebisnis di Indonesia. Adanya pengakuan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store yang jelas. Disebutkan dalam anggaran dasar perseroan, baik antara pendirian atau perubahannya. Resiko usaha bagi perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak melibatkan harta pribadi pemiliknya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan. Adanya RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki wewenang dan kuasa tertinggi dalam mengambil suatu keputusan yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris. Ini alasan-alasan pemilik modal lebih memilih PT. Nah, lantas dari berbagai penjelasan tadi, bentuk badan usaha mana yang paling ideal? Apakah dengan banyaknya orang yang memilih PT lebih baik ya, lebih banyak ya, memilih mereka lebih menyukai PT itu lebih baik, apakah kita bisa bilang bahwa PT itu lebih baik dari bentuk CV atau perusahaan perseorangan atau sebaliknya? Nah, belum tentu ya, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita sesuaikan saja gitu ya. Seperti tadi di slide di awal ya, bagaimana aspek legalnya, aspek pajaknya gitu ya, kondisi permodalan kita gitu ya. Terus kita pilih saja bentuk usaha yang paling sesuai dengan kondisi kita, baik segi modal, baik segi preferensi kita terhadap pajak gitu ya. Itu. Jadi tidak bisa kita menjudge bahwa oh PT nih yang paling bagus. Tidak ya, sesuai dengan kekuatan karakteristik masing-masing. Disesuaikan dengan apa yang namanya kontingen faktornya masing-masing seperti itu. Nah, ada beberapa faktor dalam menentukan bentuk usaha. Ada 5 faktor. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif PP orang pribadi dan tarif PP badan.
termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal ini. Kemudian apakah ada pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang saham. Kemudian adanya kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau lebih besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Ada ketentuan yang mengatur kompensasi rugi. Kemudian kemungkinan pengajuan pemberlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal holding company, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan bagi perusahaan itu bisa dilihat dari dua hal, pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal bersumber dari laba ditahan. Ya, jadi perusahaan tersebut mengalami laba, namun labanya tidak dibagikan, tapi ditahan, ya, ditanamkan kembali ke dalam perusahaannya menjadi modal kerja. Kemudian pendanaan eksternal berasal dari utang dan penjualan ekuitas. Itu mengambil sumber dana dari luar perusahaan, dari kreditur dan dari pemegang saham baru. Kemudian yang pertama adalah tadi laba ditahan atau pendanaan internal. Dampak dari menahan laba, ya ada 6. Yang pertama, perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan dari pendanaan internal dibandingkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari pendanaan eksternal seperti hutang. Ya. Pendanaan internal, ya, yang disarankan adalah laba ditahan, ya. Jadi beberapa opsi untuk pendanaan itu bisa dari laba ditahan, utang, dan penerbitan ekuitas baru. Jadi urut-urutannya opsi modal kerja atau pendanaan itu pertama dari laba ditahan yang belum melibatkan pihak eksternal. Yang kedua, ketika laba ditahan tidak cukup gitu ya, tidak memiliki, maka bisa menggait dari eksternal utang dan penerbitan ekuitas baru. Nah, perusahaan ya dalam menentukan sumber dana ini ya menimbulkan dampak gitu ya. Menimbulkan dampak. Apa dampaknya? Kalau sumber pendanaan internal yang digunakan, maka timbul opportunity cost. Gitu ya. Jika dana eksternal yang digunakan, maka timbul biaya modal sebesar biaya bunga yang dibebankan ke kreditur. Gitu ya. Fungsi keuangan utama yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam rangka membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana, mempertimbangkan hal-hal dalam pemenuhan kebutuhannya, gitu. Ya, ini dilakukan oleh manajer keuangan dari perusahaan. Kalau kita melihat dari PSAK gitu ya, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Gitu ya. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu para pengguna laporan kas dari aktivitas operasi dalam menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi. Ini aturan dari PSAK. Kemudian, laba ditahan atau return earning merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Ya, apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan. Jelas ya. Ya, kalau perusahaan memutuskan untuk membagikan laba sebagai dividen, maka tentu saja mengurangi laba yang ditahan. Dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal atau internal financing. Gitu. Sebaliknya, kalau perusahaan memilih untuk menahan laba, maka kemampuan pembentukan dana internal akan semakin besar. Ini hubungan antara laba ditahan dengan pembagian laba atau dividen.
Besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tergantung dari kebijakan dividen masing-masing perusahaan. Karena nggak ada satu patokan gitu ya atau ukuran tertentu seberapa banyak sih perusahaan itu akan membayarkan dividen ya. Tidak ada suatu patokan tertentu, tidak ada suatu keharusan tertentu bahwa tiap tahun perusahaan harus membayarkan dividen. Tidak ada. Nah, banyak investor ya itu lebih menyukai pembagian dividen yang kecil ya. Ini karena utamanya ada kaitan dengan pajak. Jadi investor itu tidak menyukai pajak. Kalau ada pembagian dividen, maka yang ditakuti yang menjadi alasannya adalah pertama adalah pajak. Gitu ya. Karena pajak atas dividen itu tinggi tarifnya bagi investor. Alasan terkait pajak bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah dibandingkan dengan yang tinggi. Yang pertama, pertumbuhan laba ya akan dianggap sebagai berkontribusi terhadap kenaikan harga saham dan keuntungan modal atau capital gain. Jadi perusahaan yang profitabilitasnya bagus, tentu saja di market nih di pasar saham dia perusahaan yang berprospek sehingga banyak yang mencari sahamnya. Karena banyak yang mencari sahamnya, maka harga sahamnya tentu akan tinggi. Nah, bayangkan pemegang saham yang kepemilikan sahamnya itu pada perusahaan yang harganya makin tinggi, maka dia akan ekspektasi pada saat dia membeli sahamnya beberapa tahun yang lalu mungkin harganya 100 per lembar saham. Namun ketika perusahaan tersebut berjalan dan profitabilitasnya bagus, bisa jadi harga sahamnya naik. Ya, 5 tahun lalu beli 100 per lembar saham, ketika sekarang 5 tahun kemudian harganya bisa 5.000 per lembar saham. Nah, ada kenaikan harga saham yang namanya capital gain gitu ya. Ketika 5 tahun kemudian dia jual sahamnya menjadi 5.000, maka kan ada keuntungan, itu namanya capital gain. Nah, pajak atas capital gain ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai dengan saham yang terjual. Nah, capital gain ini dikenai pajak apabila pemegang saham menjual sahamnya. Tapi kalau tidak, tentu saja tidak ada efek pajaknya gitu ya. Karena adanya efek nilai waktu, $1 pajak yang dibayarkan di masa mendatang memiliki biaya efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan $1 yang dibayarkan pada hari ini. Jadi misalnya pada tahun ini perusahaan akan membayarkan dividen. Pada saat itu pula dia harus membayar pajak atas dividennya. Bayangkan ketika perusahaan tidak membayarkan dividen namun dengan berjalannya waktu pemegang saham akan menjual sahamnya 5 tahun kemudian. Nah, tentu saja pajak yang dibayar 5 tahun kemudian itu kan nilainya akan semakin turun gitu ya, karena adanya efek nilai waktu, present value ya, seperti itu. Jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian sebagai dasar biaya mereka. Dengan demikian mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. Nih, ya mengapa kok capital gain lebih disukai dibandingkan dengan dividen karena pajaknya yang tinggi. Ada beberapa aturan tentang keuntungan modal atau capital gain. Yang pertama, jika tidak diperdagangkan di bursa, maka ada di pasal 4 ayat 1. Apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sisa buku atau lebih tinggi daripada harga atau nilai perolehan, ini berarti kan capital gain ya, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Ya. Berapa keuntungannya? Maka keuntungannya adalah harga jual dikurangi nilai sisa buku. Itu jika hartanya bisa disusutkan. Kalau hartanya tidak bisa disusutkan, keuntungannya adalah nilai jual dikurangi nilai perolehan. Di mana pelaporannya? Di sini keuntungan itu dapat menambah penghasilan di SPT tahunan dan terkena
tarif sesuai pasal 17. Nah, ini ada aturan tentang keuntungan modal jika diperdagangkan di bursa. Ya, di sini kita bisa lihat ya tipe pendapatan ini untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Di sini transaksi penjualan saham ya. Untuk individu dan badan usaha, transaksi penjualan saham dikenakan pajak 0,1 dari nilai bruto. Gitu ya. Ini aturannya. Kalau wajib pajak luar negeri juga 0,1 dari nilai penjualan bruto transaksi penjualan saham. Atau dua-duanya ini sama ya, bukan PPh final. Dividen untuk individu sebesar 10% dari penghasilan bruto. Kalau wajib pajak luar negeri 20% dari penghasilan bruto juga. Kalau badan usaha, dividen itu adalah kena tarif 15%. Ya, 30% apabila tidak memiliki NPWP atau ada di pasal 23. Nah, ini tidak berlaku untuk kepemilikan lebih dari 25% gitu ya. Kalau lebih dari 25% adalah bukan objek pajak. Bagi pajak di luar negeri, tax authority berlaku ya jika terdapat surat keterangan domisili. Nah, ini ringkasan tadi ya, aturan tentang dividen ada 4 ayat 3. 4 ayat 3 adalah bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak jika dimiliki oleh badan dan kepemilikannya adalah lebih besar atau sama dengan 25%. Dikenai pasal 17 ayat 2J jika yang menerima adalah orang pribadi. Maka 10% final. Pasal 23 jika yang menerima adalah badan dengan kepemilikan kurang dari 25%, maka tarifnya adalah 15%. Jadi ini ya aturan-aturan tentang dividen, dilihat siapa yang menerima, berapa kepemilikannya. Nah, karena tadi dilihat keuntungan capital gain itu kalau terrealisasi baru dikenakan pajak yang hanya 0,1 tadi ya. Sedangkan kalau dividen pajaknya tarifnya bisa 10, bisa 15 gitu ya. Maka investor lebih suka perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Jika demikian, maka para investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis yang pembagian dividennya tinggi. Seperti itu. Nah, ini untuk pendapatan bunga atau diskon ya yang diterima oleh individu dan badan usaha terhutang PPh 15% ya, pemotongan pada saat jatuh tempo obligasi bersifat final. Itu untuk dalam negeri. Kalau luar negeri 20% gitu ya. Selanjutnya adalah dampak dari pendanaan melalui modal atau equity financing dan distribusi laba, distributing dividend. Ya, dengan adanya penerbitan saham ya, maka dampaknya adalah ada suatu pengembalian yang diharapkan oleh pemodal, yaitu yang namanya dividen. Ya, kita tahu bahwa tadi sudah banyak dibahas, dividen itu akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan keuntungan modal atau capital gain. Gitu ya. Nah, bagi perusahaan yang membagikan dividen, apapun bentuknya, baik tunai maupun saham, maka dividen ini bukan merupakan pengurang beban pajak perusahaan. Jadi sampai kapanpun dividen ini bukan beban, ya. Jadi dividen ini adalah non-deductible expense, ya, karena ini aktivitas pendanaan sih sebenarnya. Ya kan? Di akuntansi pun juga mengakuinya seperti itu, tidak pernah terjadi pembagian dividen itu dicatat sebagai beban, gitu kan? Tapi pengurang ekuitas, gitu ya. Pengembalian yang diharapkan oleh investor tidak hanya berupa dividen saja, melainkan juga capital gain. Pajak atas keuntungan modal dapat ditunda ketika penjualan saham yang sesungguhnya
terrealisasi. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, dengan menjual saham untuk merealisasi keuntungan modal, ya, pemodal membayar biaya transaksi tertentu dan membayar pajak. Tetapi dengan menerima dividen, ya, dia tidak perlu membayar biaya transaksi, jadi hanya membayar pajak. Tapi kita lihat tadi ya, biaya transaksi itu juga tidak lebih tinggi dibandingkan dengan tarif dari dividen apabila memang WP-nya adalah WP orang pribadi. Hal ini menyebabkan pajak atas keuntungan modal lebih kecil dibandingkan dengan dividen. Nah, seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa dua sumber pendanaan eksternal itu dari investor ekuitas dan kreditur. Investor ekuitas merupakan sumber utama pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka. Setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan risiko pengembalian, adalah bagian investor ekuitas atas laba perusahaan dalam bentuk distribusi laba atau reinvestasi laba. Distribusi laba adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat langsung dibayar dalam bentuk tunai ataupun dividen saham secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Kemudian bagian selanjutnya ini adalah tetap ya masih menjelaskan tentang dividen, mengingatkan kembali gitu ya. Pembayaran dividen mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan, sering dinyatakan dalam rasio atau persentase. Pembayaran dividen reinvestasi laba atau laba ditahan mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang disebut juga pendanaan internal. Reinvestasi laba sering diukur dengan rasio penahanan. Reinvestasi laba diukur dengan pertumbuhan ekuitas, earning retention ratio, sering diukur dengan rasio penahanan per rasio laba ditahan sama dengan 1 dikurangi dividen payout ratio. Investor memberikan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan resikonya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dampak dari pendanaan melalui utang atau debt financing terutama oleh pemegang saham. Keputusan pendanaan baik hutang maupun modal memiliki indikasi pengenaan pajak, sehingga jelas bahwa pajak ini menjadi pertimbangan keputusannya apakah melalui utang atau melalui modal. Membayar beban pajak yang rendah dan menanggung beban bunga yang tinggi. Ini memunculkan penghematan pajak yang dapat digunakan untuk investasi dan pembagian dividen. Maksudnya apa? Dengan memiliki hutang, maka beban pajak bisa menjadi lebih rendah karena perusahaan menanggung beban bunga. Ya. Dengan menghemat pajak karena beban bunganya tinggi, maka bisa dialokasikan hasil penghematan pajak tersebut untuk membagi dividen. Nah, di sini beban bunga pinjaman merupakan deductible expense atau mengurangi penghasilan. Namun hati-hati gitu ya. Dengan lantas beban bunga itu merupakan deductible expense ya, sehingga menguntungkan nih kalau pendanaannya dari utang ya. Kita bisa menghangsur utangnya plus biaya bunganya itu bisa mengurangi laba kena pajak gitu ya. Maka kita banyakin aja utangnya, belum tentu itu menguntungkan ya. Kenapa? Karena pemilik perusahaan atau pemegang saham cenderung menghindari hutang yang ekstrim, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang, karena akan menurunkan nilai perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu utangnya makin tinggi, hati-hati firm value-nya atau nilai perusahaannya bisa turun. Kalau nilai perusahaan turun, harga sahamnya bisa anjlok, capital gain nggak bisa lagi diharapkan. Itu maka tingkat utang itu sangat mempengaruhi harga saham. Ya, pemegang saham belum tentu
menghendaki penghematan pajak yang tinggi dari digunakannya utang yang besar. Jika dipaksakan, mungkin muncul biaya kebangkrutan, ya, terdiri dari legal fee dan distress price. Aset perusahaan yang dihargai murah sewaktu dinyatakan bangkrut. Nah, ini hati-hati. Jangan lantas untuk memaksimalkan deductible expense, lalu pendanaannya dimaksimalkan melalui utang. Hati-hati ada gagal bayar, ya, gagal bayar, tentu saja nilai perusahaan akan turun. Nah, ini saya jelaskan lagi dampak pendanaan melalui utang. Pendanaan berupa utang diproyeksikan dalam debt to equity ratio. Ya, di sini debt to equity ratio ini mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Itu ada batasan-batasan kewajaran atau kepatutan. Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan pemodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban perusahaan semakin berat. Nah, ini akan mengurangi hak pemegang saham. Tingginya DER akan mempengaruhi minat investor terhadap saham perusahaan tertentu. Gitu ya. Pasti investor akan lebih tertarik pada saham yang tidak menanggung terlalu banyak beban utang. Dengan kata lain, debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ini banyak sekali penelitian tentang hal ini. Bagaimana rasio utang itu berpengaruh terhadap kinerja saham perusahaan atau kinerja keuangan dari suatu perusahaan, ya. Kemudian dampak pendanaan melalui utang terutama oleh pemegang saham. Pendanaan berupa utang dibagi menjadi dua, hutang jangka pendek kurang dari 1 tahun, ya, ini untuk kebutuhan jangka pendek seperti utang dagang, kewajiban yang masih harus dibayar seperti upah, gaji, pajak, dan lain-lain. Kemudian hutang jangka panjang, ya, jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Bentuknya apa? Hipotek, obligasi. Jika terjadi likuidasi, kreditor akan dibayar lebih dulu dari hasil penjualan aktiva tetap yang dipergunakan sebagai agunan dalam perjanjian kreditnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perencanaan pajak dalam rangka pemilihan sumber pembiayaan. Nah, tax planning atas perolehan aktiva tetap sebagai barang modal atau capital budgeting. Ini kita selanjutnya adalah membahas mengenai ini. Nah, capital budgeting itu bisa kita lakukan tax planning ternyata. Ya, capital budgeting itu apa? Itu investasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Capital budgeting adalah capital expenditure yang merupakan pengeluaran dana untuk pembelian aset tetap atau plan investment seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu, yaitu lebih dari 1 tahun. 3 motif dalam pelaksanaan capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk pembelian aset tetap baru, pengeluaran untuk penggantian aset tetap yang lama, kemudian pengeluaran untuk memperbaiki atau memodernisasi aset. Kalau bicara tentang sumber dana untuk membiayai aset, maka kita menemui ada 3 opsi, bisa jadi tunai, leasing, dan kredit. Juga ada yang namanya factoring atau penjualan piutang. Nah, kita bisa melakukan tax plan atas alternatif sumber pembiayaan ini, gitu ya. Bagaimana caranya melakukan perencanaan pajak? Yaitu mengumpulkan data tentang perolehan aset tetap, memperhitungkan time present value of money, kemudian menghitung biaya fiskal pada tiap alternatif, membandingkan besarnya biaya fiskal pada setiap alternatif, kemudian menghitung besarnya penghematan pajak. Lagi-lagi di dalam tax planning, ya kita menganalisis suatu transaksi, dalam hal ini adalah transaksi pendanaan aset tetap, mana yang menurut pajak itu paling favorable, mana yang paling menguntungkan. Ini langkah-langkahnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita melihat ya, apakah kita akan melakukan pembelian dalam bentuk tunai,
dalam bentuk finansialis atau dalam bentuk kredit ya. Ini consumer loan ya, kredit. Kita lihat dari yang namanya dari sudut pandang deductible expense-nya atas pembelian aset tetap yang merupakan barang modal. Mana deductible expense dari tiga alternatif ini yang paling tinggi? Kalau pembelian dalam bentuk tunai, perusahaan mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar di awal untuk membeli suatu aset, maka setiap tahun setelah barang itu dimiliki adalah yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah kan biaya penyusutan. Tax savingnya adalah sebesar 25% dari biaya penyusutan. Kemudian kita bisa mendanai aset dari financial lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang bisa menjadi pengurang adalah biaya leasing. Biaya leasing adalah angsuran pokok ditambah bunga per bulan. Itu kita mempertimbangkan diskon faktornya ya. Kita kalikan diskon faktor karena ada time value of money. Sehingga total savingnya adalah total deductible expense-nya dikalikan pajaknya. Kemudian kalau kredit ini artinya dia melakukan pinjaman ke bank, kemudian melakukan pembelian aset. Di sini jika dia melakukan pembelian secara kredit, maka dia sudah bisa melakukan penyusutan. Kemudian biaya bunga atas pinjaman tersebut boleh dikurangkan. Ini di total menjadi deductible expense ya, ini di total. Kemudian dampak pajaknya, berapa tax savingnya, baru kita kalikan 25%. Lalu kita bandingkan alternatif mana yang lebih tinggi, penghematan mana yang lebih tinggi. Ya. Lalu ini ada yang namanya factoring atau anjak piutang atau penjualan piutang. Dasar hukumnya ini. Nah, factoring ini termasuk jasa keuangan yang tidak terhutang PPN. Ya. Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai atau faktor tersebut. Penjual adalah pihak yang memiliki piutang, biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual. Dari pihak kedua atau yang dinamakan debitur. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Suatu lembaga keuangan yang khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai tagihan. Jadi ada tiga pihak di dalam factoring tersebut, penjual piutangnya ya, lalu pihak yang membiayai. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Ya, atau di sini dinamakan penjual piutang atau klien. Kegiatan usaha anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri dengan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Ini refresh kembali apa yang namanya factoring. Imbalan yang diterima perusahaan anjak piutang dari klien berupa service charge, provisi, dan diskon. Pencatatan imbalan dilakukan secara akrual sehingga saat penandatanganan perjanjian pembiayaan merupakan saat pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 23, imbalan jasa tersebut tidak terhutang PPh. Nah, ini perbandingan pendanaan aset tetap dengan factoring, finansialis, dan kredit. Ya, ini sekali lagi total deductible expense-nya ditambah ya di total. Kemudian untuk mengetahui berapa tax saving-nya dikalikan 25%. Kalau factoring ya selain biaya penyusunan yang dapat dibebankan sebagai biaya, juga ada service charge. Gitu ya. Kalau yang lain tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya hybrid financing. Apa itu hybrid financing? Ya, instrumen keuangan yang
mengambil apa ya, yang karakteristiknya ada 2 gitu ya, ada karakteristik debt dan ada karakteristik equity. Ya, di sini adalah instrumen keuangan yang memiliki karakteristik antara debt dan equity. Ada beberapa hybrid financing seperti preference modal kapital, convertible debenture, warrant, inovatif hybrid, dan lain-lain. Ini sumber bacaan yang bisa Anda baca, gitu ya. Baik, terima kasih.